Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Habib kedengeran apa kagak? Kedengeran apa kagak? Kalau kedengeran berarti dengerin. Alhamdulillah la ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-ghaimi bihuquqillah ma dagat ila farajahullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasyari wa madadikal jari wa jamani bi fiklat wari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita bersama khadimul majlis Darus Salihin Al-Ustadz Ahmad Said. Kita angkat tangan kita, kita doain biar sehat afiat, berkah selamat, digabulkan segala hajat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa kepada guru-guru kita yang lain, habaib Ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir. Kita doain biar semua yang hadir di sini dengan kita menghadiri perayaan memperingati Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Tidak bangun dari tempat ini, Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ini tadinya mau diri apa duduk? Kalau duduk takut tidak kelihatan gantengnya. Betul gak? Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan dalam acara peringatan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari kita memperingati Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit cerita kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wa Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat tahun Isra wal Mi'raj itu dinamakan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini punya kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kekasihnya lagi sedih, dihibur. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, di mana di situ beliau ditinggal oleh Sayyidatina Hajatul Kubra, dan banyak kesedihan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alami. Dengan kejadian itu Allah memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa, di mana di sekelilingnya diberkahi oleh kejadian tersebut. Shallu ala Muhammad. Linuriyahum min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj ini termasuk dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa man syaa wa man yu'azzim sya'airallah min taqwa'il qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, termasuk dari ketakwaan hati. Dengan kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, kita menghadiri, kita hadir, kita bantu tenaga, harta, materi, itu termasuk dari kita membantu syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke cerita tadi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di mana banyak rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimi'rajkan. Jadi Isra wal Mi'raj dari dua kata. Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj yaitu menuju dari perjalanan Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Tapi ada satu kejadian yang unik yang dapat kita ambil untuk mengingat Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Dulu dalam riwayat, Nabi Musa alaihissalam pernah berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu kepada Allah, Allah bilang, "Ya Musa, apa engkau sanggup untuk melihat aku? Apakah dunia ini sanggup untuk menerima aku?" Akhirnya Nabi Musa bilang apa? "Ya Allah, jika aku ingin melihat engkau." Oh, singkat cerita, Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk naik ke bukit Sina, ke gunung Tursina. Pada saat Nabi Musa alaihissalam naik ke bukit Tursina, masih pakai sendal. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh buka, karena dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah cuman berwujud api. Dalam riwayat Allah berwujud api. Tapi Nabi Muhammad SAW saat dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berhadapan-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Banyak imam-imam kita yang sudah menyebutkan dalam Maulid Ad-Dibai, dalam Aqidatul Awam, disebutkan Nabi Muhammad SAW berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Jadi betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai disuruh buka sendalnya itu, sendal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipakai buat berbincang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adik poin satu yang ditinggalkan, yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dari kejadian Isra wal Mi'raj ini. Apa kejadiannya? Apa perintahnya? Ini perintah benar tadi kata Ustaz Said. Kita orang Indonesia nih, Nabi Muhammad tahu bagaimana keadaan umatnya, tahu gimana perasaan umatnya kalau ditinggalin begini. Nabi Muhammad SAW ada oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Oleh-olehnya apa? Sholat.
Dari yang zaman awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW berbincang kepada Nabi Musa. Nabi Musa nih, kita kalau nggak ada Nabi Musa, kita sehari sholat 50 kali. 50 kah? 50 kali. Kalau dihitung secara matematika 24 jam bagi 50. Setiap 1 jam 2 kali sholat. Kita yang 5 kali bentang-bentang, betul kagak? Sehari nih 1 jam 2 kali sholat. Tuh Nabi Musa tahu gimana umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diturunin dari 50 ke 45, 40 terus sampai ke 5 waktu. Tapi dengan Allah memandang Nabi Muhammad SAW dari 5 waktu tetap dibalas setiap waktu 10 kali lipat dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus makasih. Sebenarnya kita harus banyak bersyukur sama Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa juga kita harus makasih sama Nabi Musa. Kalau nggak ada Nabi Musa sehari sholat 50 kali. Gempor tuh kaki. Betul nggak? Sallu ala Muhammad. Jadi oleh-oleh yang bisa kita dapat dari peringatan Isra wal Mi'raj adalah sholat. Karena nanti di hari kiamat kalau kita dihisab, pertama kali dihisab, yang dihisab adalah sholat. Tidak diterima semua amal kalau sholatnya nggak benar. Makanya sholat itu wajib. Kita kan diajarin kalau sholat ketinggalan bagaimana. Sholat nih subuh ketinggalan, kita bangun jam 8, bangun sholat apa kagak? Tetap sholat. Mau digodok, mau di mana, yang penting kita menggugurkan kewajiban kita untuk sholat. Tuh oleh-oleh satu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW, oleh-olehnya sholat. Ini sebenarnya Isra wal Mi'raj kita adanya di bulan Rajab, tapi ini kita alhamdulillah kita udah masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban ini termasuk bulan persiapan kita. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, Nabi Muhammad SAW mengajarin kita kalau udah masuk bulan Rajab kita perbanyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita diajarin untuk membaca doa itu karena dimulai dari bulan Rajab kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya kita itu beruntung. Kita satu-satunya umat yang dikasih bulan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keistimewaan dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah, kalian ini sebaik-baiknya umat. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya umat. Banyak keagungan, kemuliaan dengan berkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa, Beb? Bulan Ramadan. Apa lagi? Kita umat akhir zaman apa bukan? Akhir zaman. Tapi nanti yang dihisab pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupnya terakhir dihisab pertama. Betul kagak? Kita umat terakhir dihisabnya duluan, masuk surganya duluan. Sallu ala Muhammad. Maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini bulan Sya'ban. Kata Nabi Muhammad SAW, bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa disebut bulan Nabi Muhammad SAW? Karena perintah salawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma. Itu perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban jadi bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ini kayak kita majelis. Ini tawakuf sekalian tawakuf ya. Majelisnya tawakuf, tapi ngajinya tetap jalan, ibadah tetap jalan. Kenapa sih majelis banyak yang tawakuf, banyak yang tutup kalau bulan Ramadan? Karena hatinya senang, hatinya girang, ingin fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Betul gak? Soalnya kita lihat bulan puasa nih, ibadah kita yang darinya nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir segala macem. Tapi kalau kita mau masuk bulan Ramadan, kita punya girah, kita punya semangat. Betul gak? Ada di sini yang nyambut bulan Ramadan malas-malesan? Ada gak? Ntar yang mau puasa, ya udah puasa lagi aja, alamat kelaparan lagi siang-siang gue. Ada yang begitu? Ada apa kagak? Oh banyak, di mari banyak emang. Enggak, itu mah di kampung lain. Di kampung lain. Di mari insya Allah nggak ada. Di mari insya Allah puasanya pada full. Betul kagak? Tapi yang perempuan nggak bakal bisa full di sini. Nggak di mana-mana perempuan nggak bisa full puasa. Tuh, kita harus girang, kita harus punya semangat dengan menyambut bulan Ramadan. Kita siapin dari sekarang. Yang mau ngaji hatam berapa? Hatam 30 kali sebulan, nggak apa-apa, kita punya niat dulu. Yang penting niatnya udah nyampe bulan menyambut bulan Ramadan. Yang bisa puasanya yang laki nih, hati-hati nih yang laki, apalagi anak muda. Betul kagak ini anak muda nih? Anak muda stangnya suka belok sendiri ke warteg, ke nasi padang. Betul kagak? Tuh hati-hati tuh. Kalau bisa sebelum bulan puasa tuh motor dibawa ke bengkel biar nggak belok sendiri. Entah komstirnya rusak, entah HP-nya rusak, dibetulin. Otaknya rusak ya, otaknya rusak. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kita bersihkan hati kita niatin hati kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan, kalau secara logika kita, bulan keuntungan kita. Dimana kita sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala. Karena nih bulan apa aja ibadah dilipat gandakan. Betul gak? Ini bulannya ibadah, makanya sayang kalau nggak dipakai buat ibadah. Sayang. Makanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, nanti di pertengahan bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, yang dimana telah diajarkan oleh guru-guru kita untuk membaca Yasin 3 kali. Dan di setiap baca Yasin itu yang kita baca, kita niatkan doa-doa kita, hajat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kita niatin hati kita dari sekarang. Kita perbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban agar Allah turunkan rahmat kepada kita dengan berkat sholawat yang kita baca. Sering Habib bilang, sholawat yang sering kita baca, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang dalam maulidnya, sholatan yatasilu biharuhul musalli alaihi bih fa'in basita fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih faktabu biha bi inayatillah fi isbih wa ala alihi wa sahbihi dartagaw sahwatal majdihi bi gurbi. Salawat yang kita baca itu bersambung dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayan basita fi qalbihi nur siritalu bihi bi wa hubbi. Makanya Allah menurunkan di hati kita itu cahaya rahmat untuk menghapuskan segala noda-noda yang ada di hati kita. Makanya apalagi di bulan Sya'ban Allah perintahkan kita sholawat, kita perbanyak lagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Dan peringatan Isra wal Mi'raj ini dapat menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita dapat lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak jauh tidak lupa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan tuh ada, setiap hari tuh ada. Kita ingat terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Angkat tangannya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Wahdinal husna bihurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wal mu'afatin minal fitani. Sebelum ditutup, Habib minta kita doa bareng-bareng. Tapi hadrahnya dimainin. Hadrahnya mainin. Siapa kagak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Rabb. ighfir lana dhunubana. Baca 3 kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ighfir lana dhunubana. Ighfir lana dhunubana. Jadi yang tadi Habib sampaikan poinnya 2. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita tingkatkan ibadah kita, takwa kita, khususnya sholat. Karena kewajiban kita sholat. Perbedaan kita sama orang kafir adalah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tingkatkan sholawat kita tingkatkan baca sholawat kita di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bisa dimengerti, bisa difahami. Semoga kita semua bisa memahami apa-apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dapat menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.